Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membawakan materi mengenai membangun sistem informasi. Dengan saya sendiri, Diva Aulia Rahma, dan ketiga rekan saya, yaitu Nuza Tunida, Kela Syafira Azahra, dan Intan Hairunisa. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengembangan sistem dan perubahan organisasional yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah otomatisasi. Otomatisasi merupakan tahapan yang paling umum dan melibatkan karyawan. Contohnya adalah mengembangkan jaringan untuk reservasi nasional tiket pesawat. Yang kedua adalah rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan tahapan yang lebih mendalam, di mana ini merupakan pelurusan dari prosedur operasional. Terdapat dua, yang pertama adalah manajemen kualitas total, yaitu membuat pencapaian atas kualitas tujuan tertentu dan tanggung jawab atas orang-orang dan fungsi-fungsi di dalam organisasi. Yang kedua adalah Six Sigma, yang merupakan suatu ukuran tertentu atas mutu. Jenis yang ketiga adalah perancangan ulang proses bisnis. Proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Yang keempat, jenis keempat adalah pergeseran paradigma, yaitu merupakan pemikiran kembali atas sifat bisnis dan sifat dari organisasi. Selanjutnya adalah perancangan ulang proses bisnis. Perancangan ulang proses bisnis biasanya dilakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan proses bisnis yang sudah ada. Manajemen proses bisnis menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses bisnis yang sudah ada, membuat rancangan proses bisnis yang baru, dan juga untuk mengoptimalkan proses-proses tersebut. Adapun langkah-langkah dari manajemen proses bisnis, yang pertama adalah mengidentifikasi proses untuk perubahan. Di situ diadakan identifikasi apakah proses bisnis ini akan ditingkatkan atau diperbaiki. Yang kedua adalah menganalisis proses bisnis yang sudah ada. Proses bisnis yang sudah ada dijadikan model dan didokumentasikan. Yang ketiga adalah membuat rancangan proses yang baru. Jadi akan ada pembuatan rancangan untuk proses yang baru yang lebih efisien dan efektif. Yang keempat adalah pengimplementasian proses yang baru. Proses yang setelah dirancang akan diterapkan di mana proses tersebut akan lebih efektif dan efisien. Yang kelima adalah pengukuran secara terus-menerus. Proses baru akan dilakukan pengukuran secara terus-menerus agar mengetahui keefektifannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah alat-alat bantu bisnis proses manajemen atau manajemen proses bisnis. Yang pertama adalah alat-alat bantu yang mendokumentasikan dan memonitor proses bisnis sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi ketidakefisienan. Yang kedua adalah alat-alat bantu yang mengotomatisasi beberapa bagian dari proses bisnis dan menegakkan aturan bisnis sehingga membantu karyawan untuk melakukan proses bisnis lebih konsisten dan efisien. Yang ketiga adalah alat-alat bantu yang mengintegrasikan sistem yang perusahaan miliki sehingga mendukung terjadinya peningkatan proses bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas kegiatan inti dari pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem merupakan tahapan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan menganalisis masalah yang ada pada sistem saat ini untuk menemukan solusi yang tepat. Yang kedua ada pemrograman, merupakan proses penulisan pengujian dan pemeliharaan kode program sesuai dengan desain sistem. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem merupakan tahapan perancangan detail dari sistem mencakup desain data, antarmuka, dan arsitektur sistem. Selanjutnya pengujian. Pengujian merupakan proses mengevaluasi sistem untuk memastikan bahwa fungsionalitasnya sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada konversi. Konversi merupakan tahapan peralihan dari sistem lama ke sistem baru, termasuk migrasi data dan implementasi sistem. Selanjutnya ada produksi dan pemeliharaan. Tahapan produksi dan pemeliharaan merupakan tahapan penggunaan sistem dalam lingkungan operasional dan perbaikan jika ditemukan masalah selama penggunaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan merupakan metode utama permodelan dan perancangan sistem. Yang pertama ada metodologi terstruktur. Yang dimaksud dari metodologi terstruktur ialah merupakan pendekatan sistematis untuk mengembangkan sistem dengan membagi proses menjadi langkah-langkah terstruktur, seperti diagram alir data atau hierarki fungsional. Selanjutnya, ada pengembangan berorientasi objek. Yang dimaksud dari pengembangan berorientasi objek merupakan metodologi yang berfokus pada objek-objek dalam sistem menggunakan konsep seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Selanjutnya ada rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer. Ini dimaksud dengan proses mendesain ulang perangkat lunak menggunakan alat bantu komputer untuk meningkatkan efisiensi atau memenuhi kebutuhan baru. Baik, yang selanjutnya yaitu metode utama pemodelan dan perancangan sistem.
Ada beberapa metode utama pemodelan dan perancangan sistem, yaitu antara lain, yang pertama adalah metodologi terstruktur. Apa sih metodologi terstruktur itu? Jadi, metodologi terstruktur adalah metode pengembangan yang sifatnya berorientasi proses, berfokus terutama kepada pemodelan proses atau tindakan mengambil, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data seiring data tersebut mengalir melalui suatu sistem. Nah, perangkat utama untuk mempresentasikan proses dari komponen data dan alur data adalah diagram alur data atau biasa disebut data flow diagram atau DFD. Nah, yang kedua adalah pengembangan berorientasi objek. Jadi, metode ini menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan desain sistem. Nah, data dikemas dalam suatu objek yang dapat diakses dan dimodifikasi hanya dengan mengoperasionalkan atau dengan kata lain merupakan metode yang terkait dengan objek tersebut. Nah, yang ketiga adalah rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer atau Computer Aided Software Engineering atau biasa disebut CASE. Nah, CASE ini merupakan rekayasa ulang sistem berbantuan komputer yang menyediakan peralatan perangkat lunak untuk mengotomisasi metodologi yang baru dijelaskan untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrogram. Nah, perangkat CASE menyediakan fasilitas grafik otomatis untuk membuat grafik dan diagram, kemudian layar dan pembuatan laporan, kamus data, fasilitas pelaporan yang ekstensif, perangkat analisis dan pemeriksaan, pembuatan kode, maupun pembuatan dokumentasi. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan alternatif pembangunan sistem. Di sini terdapat 5 pendekatan alternatif untuk membangun sistem, yaitu yang pertama adalah traditional system life cycle. Jadi, traditional system life cycle ini merupakan pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem dengan membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang lebih formal. Nah, gambar di atas merupakan diagram yang menggunakan pendekatan traditional system life cycle. Nah, yang kedua adalah prototyping. Jadi, prototyping ini merupakan versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Nah, yang ketiga adalah software service. Nah, software service ini bertujuan agar perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program perangkat lunak yang telah ditulis, dirancang, dan diuji sebelumnya dari vendor perangkat lunak. Nah, yang keempat adalah application software package. Jadi, application software package ini bermanfaat jika suatu perusahaan tidak memiliki staf sistem informasi internal atau sumber daya finansial untuk mengembangkan secara khusus suatu sistemnya. Nah, yang terakhir yaitu outsourcing. Jadi, outsourcing ini menggunakan pemasok eksternal untuk membangun atau menjalankan sistem informasi perusahaan dan bukan staf internal sistem informasi yang dimiliki oleh organisasi. Namun, kelemahan dari pendekatan outsourcing ini adalah perusahaan akan kehilangan kendali atas sistem informasi mereka dan menjadi terlalu bergantung kepada pemasok eksternal. Nah, outsourcing juga memerlukan biaya yang tersembunyi, terutama jika pekerjaan tersebut diserahkan ke luar negeri. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital. Yang pertama yaitu istilah pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development yang mengacu pada proses pembuatan sistem yang dapat bekerja dalam waktu yang sangat singkat dengan fleksibilitas untuk beradaptasi seiring dengan perkembangan proyek. Lalu yang kedua yaitu pengembangan Agile berfokus pada pengiriman perangkat lunak yang berfungsi dengan cepat dengan membagi proyek besar menjadi serangkaian subproyek kecil yang diselesaikan dalam waktu singkat menggunakan iterasi, umpan balik berkelanjutan, dan keterlibatan pengguna yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga yaitu alat pengujian otomatis yang melakukan pemeriksaan perangkat lunak, melaporkan hasil, dan membandingkan hasil dengan uji coba sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu DevOps adalah singkatan dari pengembangan dan operasi, di mana menekankan kolaborasi erat antara pengembang perangkat lunak yang membuat aplikasi dan staf operasional teknologi informasi yang menjalankan serta memelihara aplikasi. Baik, yang selanjutnya yaitu pengembangan kode rendah dan tanpa kode. Pengembangan kode rendah adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pengiriman aplikasi lebih cepat dan dengan pengodean manual minimal menggunakan pemodelan visual dalam antarmuka grafis untuk merakit dan mengonfigurasi aplikasi. Sedangkan alat pengembangan tanpa kode lebih mudah digunakan oleh pebisnis non-IT. Akan tetapi, banyak alat tanpa kode yang dibuat untuk memecahkan masalah bisnis sederhana
sederhana dan memiliki fungsi yang sangat terbatas. Aplikasi tanpa kode juga sulit untuk disesuaikan. Kelemahan lainnya adalah alat ini memungkinkan pengguna bisnis untuk membuat aplikasi mereka sendiri tanpa pengawasan manajemen yang tepat oleh Departemen TI, yang menciptakan masalah keamanan, kepatuhan, dan integrasi serta sistem yang tidak berstandar. Baik, yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi seluler mendesain untuk dunia multilayar. Mengembangkan aplikasi untuk platform seluler sangat berbeda dari pengembangan untuk PC dan layarnya yang jauh lebih besar. Ukuran perangkat seluler yang lebih kecil membuat penggunaan jari dan gerakan multi sentuh jauh lebih mudah daripada mengetik dan menggunakan papan ketik. Aplikasi seluler perlu dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan. Aplikasi tidak boleh mencoba melakukan terlalu banyak tugas dan aplikasi harus dirancang agar mudah digunakan. Salah satu solusi untuk masalah memiliki banyak situs web adalah dengan menggunakan desain web responsif. Desain web responsif memungkinkan situs web mengubah tata letak secara otomatis sesuai dengan resolusi layar pengunjung, baik di desktop, laptop, tab, atau smartphone. Selanjutnya, saya akan memaparkan studi case dari kelompok kami, yaitu latar belakang. Amazon merupakan salah satu e-commerce terbesar yang memerlukan sistem informasi yang kuat untuk mengelola inventaris, pesanan logistik, layanan pelanggan, dan keamanan data. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen utama yang terdapat dalam website Amazon. Nah, apa aja sih yang terdapat dalam website Amazon? Yang pertama adalah DynamoDB dan RDS. Jadi, komponen ini berfungsi untuk mengelola data dengan skalabilitas tinggi dan konsistensi. Nah, kedua layanan ini bekerja untuk memastikan data di Amazon ini dikelola secara efisien dan tersedia secara konsisten meskipun dalam volume besar. Nah, yang kedua adalah microservice. Jadi, komponen ini berfungsi untuk memecah aplikasi besar menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Nah, yang ketiga adalah AWS dan autoscaling. Nah, komponen ini berfungsi untuk menambah kapasitas server secara otomatis saat ada lonjakan permintaan. Misalnya, saat ada lonjakan pengunjung di situs Amazon seperti selama promosi ataupun musim liburan, autoscaling ini akan memastikan kapasitas server meningkat untuk menangani permintaan yang lebih tinggi dan akan mengurangi kapasitas saat permintaan menurun. Komponen utama yang keempat yaitu manajemen logistik seperti fulfillment centers and robotics, yaitu menggunakan robotika untuk efisiensi pengelolaan barang. Lalu yang kelima yaitu analisis data dan personalisasi, seperti Amazon Personalize, yaitu rekomendasi produk berbasis machine learning, dan big data, yaitu analisis data pelanggan untuk meningkatkan layanan. Lalu yang keenam yaitu keamanan, seperti AWS Security, yaitu enkripsi data dan monitoring berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu layanan pelanggan seperti Amazon Connect and Chatbots, yaitu menggunakan AI untuk layanan pelanggan otomatis. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama adalah skalabilitas yang dapat ditangani dengan AWS dan microservice. Yang kedua adalah ketersediaan dan keandalan dapat dijaga atau ditangani dengan infrastruktur redundansi dan failover otomatis. Yang ketiga adalah keamanan data yang dapat ditangani dengan enkripsi data dan kontrol akses. Kesimpulannya, sistem informasi Amazon yang canggih mendukung skalabilitas, efisiensi, dan keamanan, menjadikannya pemimpin pasar e-commerce global. Sekian pemaparan materi dari kelompok 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.